Oke, tadi kita sudah tuliskan ya rumusnya. Volume tabung sama dengan V kali R kuadrat kali T. Ingat ya, R-nya kuadrat, berarti R kali R. Oke, kita masukkan angkanya. V itu bisa 22/7 atau 3,14. Nah, kita sesuaikan dengan jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka kita gunakan yang 22/7. Ya, biar easy, biar mudah menghitungnya. Tapi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, misalkan 10, 20, maka gunakan 3,14. Karena ini jari-jari 7, maka kita menggunakan V-nya yang 22/7. Kali R, R-nya 7, R-nya 7, jadi R-nya kuadrat ya. Tingginya 10. Oke, nah ini ada sama-sama 7, kita coret, kita bagi ya. Kita bagi, terus sisanya tinggal dikalikan. 22 kali 7 kali 10, hasilnya 1540 cm kubik. Afwan, ini kubik ya. Oke, insyaallah ya fi lihadal yaum. Ya, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah hadzal yaum sanastamir madah darsal hisab. Nah, sebelumnya kita review dulu. Dulu ketika grade 7 or grade 9 atau mungkin ketika SD juga, we have now bangun ruang. Ya, kita sudah kenal beberapa bangun ruang. Example, ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Nah, for today kita juga masih belajar bangun ruang. Tapi dia bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Jadi ada lengkungannya. Nah, apa aja? Oke. The first itu ada tabung. Nah, ini kan tabung. The second ada kerucut. The third ada bola. Nah, kalau kita perhatikan, 3 bangun datar itu setiap dari mereka memiliki sisi lengkung ya, sisi lengkung. Oke, biar lebih tergambar, kita kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, I have prepared for you beberapa sampel ya, benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. The first ada tabung. Oke, misalkan ini there is glass, ini bentuk tabung kan? Bentuk tabung, and then ini kemasan makanan bentuknya juga tabung ya, bentuknya tabung. Terus, nah bedanya apa? Yang ini tabungnya ada tutupnya ya. Yang ini nggak ada tutupnya, tapi ada bawahnya. Ya kalau nggak ada bawahnya nanti airnya tumpah. And the third, ini juga tabung bentuknya ya, solatif. Bedanya dia nggak ada bawah dan nggak ada tutupnya, solatif ya. Jadi bentuknya tabung. Terus ini juga kemasan glue, bentuknya tabung. Ya. Atau contoh yang lain misalkan paralon, itu juga bentuknya tabung ya. Oke, the second kerucut. Ini I prepare kerucut only one ya. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan kemasan yang berbentuk kerucut, misalkan apa? Nih yang bentuknya gini nih, yang seger kalau dimakan, yang meleleh kalau kena sinar matahari. Ya, itu es krim ya. Kemasan es krim ada yang bentuknya kerucut gini ya. Atau misalkan tumpeng itu juga bentuknya kerucut. Atau topi caping ya, topi petani itu juga kerucut. Oke, the last bola. Nah, kita sudah tahu nih ya, bola bentuknya bundar. Tapi beda sama lingkaran ya. Kalau lingkaran dia bangun datar. Kalau bola dia bangun ruang, ada isinya. Oke, itu buat pengenalan aja. Beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, the second, I will explain to you about komponen-komponennya pada setiap bangun ruang. Kayak tadi ya, the first ada tabung. Tadi tabung kalau kita lihat, nih coba kita lihat ya. Dia ada alas dan ada atasnya kan. Bentuknya sama, alas dan atasnya bentuknya lingkaran. Nah, kalau kita lihat gambarnya, di sini ada beberapa komponennya. Oke, pertama ada namanya T. T itu tinggi.
Ya, T itu tinggi. Ini I have write in here. R itu jari-jari. Nih, jari-jari itu batasnya dari tengah ke pinggir lingkaran. Kemudian diameter. Nah, diameter itu full dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran atau disebut garis tengah lingkaran, D diameter. Jadi hubungannya diameter dengan jari-jari, jari-jari itu setengahnya diameter. Ya, setengahnya nih. Kalau diameter dari ujung sampai ujung, kalau jari-jari only half, cuman setengahnya. Oke, itu komponen dari tabung. Oke, the second komponen dari kerucut. Nah, kerucut hampir sama dengan tabung. Bedanya kalau tabung alas dan atasnya bentuknya same, sama-sama lingkaran. Ya, sama-sama lingkaran. Tapi kalau kerucut dia menyerupai limas ya, limas. Jadi atasnya ada ada runcingnya. Jadi ada satu titik itu ketemu semuanya di situ. Ya, dia sama alasnya bentuknya lingkaran ya. Nah, di sini sama ada R jari-jari, T tinggi. Terus ada S. S itu pelukis atau sisi miring dari tabung. Nanti ini akan kita gunakan kalau akan mencari luas permukaan. Tapi nanti ya, yang penting sekarang tahu dulu ini R dari tengah ke pinggir, tinggi sama pelukis. Oke, bola juga sama ada jari-jari, sama kalau dari ujung ke ujung ada diameter. Oke, itu komponen-komponennya. Nah, sekarang I will explain about volume, different volume dan luas. Oke, kalau kita misalkan beli air minum kemasan, biasanya di situ tertulis kan berapa mili. Nah, itu adalah volume. Jadi volume itu adalah isinya. Nih, example, I will fill water to glass. Nah, ini air yang masuk itu adalah volume, jadi isinya. Jadi volume itu adalah isi yang ada dalam suatu bangun ruang. Sedangkan luas, jadi dua hal tadi, volume dan luas, ya kita akan pelajari. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan mana volume, ya volume itu isi, atau mana itu luas. Nah, luas itu, kita perhatikan nih, ini yang warna red, ya kemasannya, apa sih namanya? Labelnya ya, yang warna red. Ini. Nah, yang di luar ini, atas ini sama yang pinggirnya, sama yang bawah juga. Nah, semua yang di pinggir itu adalah luas. Jadi luas itu yang ada di permukaannya, yang menyelimuti itu namanya luas. Jadi cuma di pinggirnya aja. Ya. Ini penting agar kita mengetahui kalau kita mau mengemas sesuatu, ya jadi kita bisa tahu berapa butuh bahannya. Nah, kalau volume juga penting buat kita tahu, biar misalkan ini cukupnya menampung berapa mili airnya. Gitu ya. Jadi volume dan luas permukaan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu different about between volume dan luas. Jadi kalau volume isinya, kalau luas pinggirnya, ininya nih yang menyelimutinya. Oke, the last I will explain volume tabung. Nah, volume tabung ini ya tadi misalkan. Nah, kalau kita perhatikan, tadi tabung itu alasnya bentuknya lingkaran. Nah, kita sudah tahu dulu ketika belajar bangun ruang, bahwa semua volume itu sebenarnya rumusnya sama. Jadi semua bangun ruang apapun itu mencari volumenya sama. Yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, yang bedakan antara bangun ruang satu dengan yang lain, luas alasnya. Tadi kita sudah bahas luas alas dari tabung itu bentuknya lingkaran. Ya, bawahnya lingkaran kan? Nah, lingkaran itu luasnya V kali R kuadrat, VR kuadrat. Maka kalau kita ganti luas alasnya menjadi VR kuadrat kali tinggi. Ya, jadi volume tabung adalah V itu ketetapan, kali R kuadrat kali T. Oke. Last, I will give example. Hitunglah volume tabung yang berjari-jari 7 cm dan tinggi 10. Oke, biasakan kita tulis diketahuinya. Diketahui jari-jari simbolnya R 7 cm, tinggi simbolnya T 10 cm. Yang ditanyakan volume. Oke, jawab volume rumusnya
Berhenti.